Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap tegas di depan umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Korin Barat bersama Barisan Pertahanan Masyarakat Adat, para Jemang dan Mangkir Sekobar, para ketua dan pengurus kelompok tani Dayak Sekobar, Ormas Gerda Dayak Sekobar, Kor Dayak Sekobar, Kopat Borneo Sekobar, Gerakan Barisan Antang Dayak Sekobar, tokoh masyarakat Ampipi Kumai, lintas agama Sekobar, Gepak, dengan ini menyatakan pernyataan yang tegas sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas segala bentuk tindakan masyarakat yang melakukan pencurian buah sawit, baik terhadap kebun masyarakat dan kebun perusahaan di wilayah Kobar, serta mengapresiasi yang setinggi-tingginya serta mendukung kepada pihak kepolisian Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resort Korin Barat serta Tentara Nasional Indonesia atas tindakan tegas dan terukur yang diambil terhadap oknum masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum berupa pencurian buah sawit yang bukan miliknya yang berada di wilayah hak guna usaha, perusahaan perkebunan kelapa sawit serta kebun milik masyarakat di Kabupaten Kotawa Ringin Barat. 2. Meminta dengan tegas kepada perusahaan-perusahaan pemilik izin usaha perkebunan untuk sesegera mungkin untuk merealisasikan hak masyarakat, plasma masyarakat atau berupa kegiatan usaha produktif atau KUP, dan jika salah satu inti dari poin nomor 2 ini tidak bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan senilai 20% sebagaimana luasan yang tertera dalam HGU, maka kami tidak lagi menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di Kobar. 3. Meminta kepada seluruh masyarakat Kobar untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kobar serta membantu tugas pemerintah, kepolisian dan TNI dalam menindak tegas pelanggar hukum pencurian buah sawit milik masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Korin Barat agar turut serta menjaga investasi di Kobar yang kondusif, di mana perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kobar sebesar 46% terhadap PDR di Kobar. Demikian penyampaian pernyataan tegas di depan umum ini bersama kami sampaikan dan kemukakan kiranya untuk mendapat perhatian khusus pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan para investor di bidang perkebunan kelapa sawit. Dewan Adat Dayak Kobar, Betamat Kobar, Demang Mangkir Adat Kobar, KTM Kobar, Gepak Kobar, Dayak Kobar, Gerda Dayak Kobar, Gibi Adi Kobar, Kopat Kobar, AMP Kumai, Korkekpi Kobar, tokoh masyarakat Kobar, tertanda Yadi Kobar, Betamat Kobar, Demang Mangkir Kobar, KTM Kobar, Gepak Kobar, Dayak Kobar, Kopat Kobar, Gibi Adi Kobar, AMP Kumai, Kor Kobar, tokoh masyarakat Kobar, Kor Dayak Kobar. Demikian. Kita harus mencari penyebab kenapa ini terjadi. Tentu tidak ada api tanpa asap, tanpa ada masalah sebelumnya mungkin tidak terjadi. Maka kami melihat akar masalahnya adalah tuntutan masyarakat yang saat ini belum bisa direalisasikan. Maka kami selaku Dewan Adat Dayak Kabupaten Utara Barat mencoba untuk memfasilitasi, menjadi mitra pemerintah bersama-sama mencarikan rumusan. Nah kebetulan ya Permentan nomor 18 tahun 2021 merupakan salah satu solusi. Ya, KUP ini salah satu solusi yang nanti menjadi sebuah rujukan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Panen ilegal atau istilah lain pencurian buah sawit yang terjadi di perusahaan ini kan karena mampetnya tuntutan masyarakat yang selama ini tidak bisa direalisasikan. Kenapa? Ya perusahaan tidak bisa juga kita salahkan karena regulasi tidak memungkinkan itu. Contoh lahan plasma itu berada di luar HGU. Ya, di luar HGU nggak ada lahan lagi, sudah APL. Formulasi ini kita yang
lihat di daerah kita ini tidak dimungkinkan, itu kita regulasi ini menjadi solusi bagi kita yang realistis saja, ya realistis saja bahwa yang dimungkinkan adalah model ini yang KOP. Bagi yang dimungkinkan adalah hanya monggo, yang nggak dimungkinkan ya KOP. Nanti ada beberapa alternatif yang kita bahas di tanggal 15. Berapa perusahaan tuh Pak? Nanti ini seperti apa? Apakah nanti ini nanti alasan perusahaan dan masyarakat apabila nanti masih ditemukan melakukan akses? Apakah turun ke lapangan masyarakat ini terlibat? Jadi deklarasi kita jelas bahwa apabila ini tidak direalisasikan, kami tidak menjamin keamanan ketertiban di wilayah Kota Waringin Barat. Ya, karena sekali lagi ini merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan. Tapi sekali lagi kami mencoba bagaimana penyelesaian ini selesaikan masing-masing masyarakat dengan caranya sendiri. Kita coba duduk bersama, gunakan aturan, kita bentuk tim, kita sepakati. Nah nanti rencana wacana yang kita lakukan kita bicara dulu dengan terbatas buat kerangka, kemudian di tanggal 15 Mei begitu rapat sehingga paling penanganan pemahaman kesepakatan antara pemerintah daerah dikawal oleh Berapa perusahaan Pak nanti tanggal 15 tersebut? kita masih lihat keseluruhan Kota Waringin Barat pasti yang diwajibkan menurut ketentuan sudah masuk dalam kategori dia harus merealisasikan di 20%. Pak, izin Pak, untuk nanti setelah ada pertemuan di tanggal 15 mungkin ada deadline dari pihak DAD ke pihak perusahaan harus memenuhi permintaan itu. Di dalam rapat berkembang. Oke. Iya, ini kita baru bicara wacana tanggal 15-nya, apa-apa yang jadi kesimpulan di tanggal 15 itu nanti rapat besar kita laksanakan. Itu rapat besarnya lebih besar lagi. Pak, sedikit Pak terkait dengan CSR Pak. Selama ini kan istilahnya masyarakat belum banyak mengetahui terkait dengan CSR yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Nah, Pak, mungkin masukannya seperti apa Pak? CSR kan sudah diatur sedemikian rupa oleh ketentuan. Kita juga sudah ada perda CSR. Kemudian kita juga ada bentuk badan di pengelola CSR. Tapi sekarang kan belum berjalan dengan maksimal. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dari peraturan daerah yang perlu kita ubah ya, sebagai instrumen dalam pelaksanaan di lapangan. Maka ini perlu bicara lagi. Maka kita harapkan pemerintah daerah bagaimana ya, badan yang telah dibentuk. Pertama kita mulai perdanya, ya kita amandemen supaya bisa dieksekusi, ya bisa direalisasikan, dilaksanakan. Yang kedua bentuk ini dan CSR itu pada prinsipnya perusahaan mengiyakan, tapi ya kita belum jalan sampai saat ini. Jadi CSR itu bukan dana bantuan sosial ketika banjir, ketika COVID, itu bukan CSR, hanya bantuan sosial. Pak, kalau terkait dengan ada dugaan pelanggaran perusahaan di hutan HP, bagaimana langkah DAD menyikapinya? Itu kan tugas pemerintah ya, sudah ada kesepakatan undang-undang cipta kerja ya mengatur itu semua. Ada masa yang diberikan tengah waktu, ada denda dan sebagainya. Ya itu undang-undang cipta kerja mengatur semuanya. Dia sikap ya DAD mengawal. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan. Saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, khususnya Kecamatan Pangkalan Banteng, karena beberapa hari ini kita dari kepolisian Polres Kota Waringin Barat membackup, ya, tapi saya tegaskan membackup Polda Kalimantan Tengah yang melakukan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, dibantu oleh TNI, baik itu dari Mabes TNI maupun dari Korem dan juga dari Kodim 1014 Pangkalan. Jadi saya sebagai Kapolres Kota Waringin Barat menyampaikan pesan Kamtibmas kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita sama-sama mencegah kejadian-kejadian pencurian buah sawit terulang kembali di wilayah kita. Alhamdulillah 3 hari ini sudah hampir dipastikan tidak ada lagi kegiatan tersebut. Mobilisasi masyarakat dari daerah lain, dari kabupaten lain atau dari desa lain di luar Kabupaten Kota Waringin Barat untuk melakukan penjarahan atau pencurian buah sawit di perusahaan-perusahaan, baik itu kebun perusahaan maupun kebun pribadi masyarakat Kota Waringin Barat. Itu berhasil kita cegah, yang salah satunya dari kegiatan deklarasi hari ini. Jadi saya mohon partisipasi masyarakat terus untuk kita sama-sama tidak terprovokasi bahwa kita ini hanya menjaga wilayah daerah kita. Mari kita sama-sama menghalau oknum-oknum
masyarakat yang mau melakukan tindak pidana di wilayah kita. Kabupaten Kota Waringin Barat secara umum sangat-sangat kondusif, sangat-sangat kondusif. Kemudian terakhir terkait dengan penegakan hukum, perintah Bapak Kapolda Kalimantan Tengah tidak ada lagi toleransi, harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Perusahaan yang ada konsesi izin di wilayah Kobar ini semuanya rata-rata sudah memberikan bentuk CSR sebenarnya ya. Tetapi dengan fenomena sekarang dengan tuntutan 20% ini yang harus memang benar dipahami seluruhnya, baik masyarakat maupun seluruh stakeholder yang ada di perusahaan ya. Karena ada beberapa regulasi yang mengatur. Ini regulasi yang mengatur ini yang membatasi ketentuan plasma ini. Tapi ada yang namanya KUP tadi yang akan kita depankan. KUP ini adalah solusi dalam rangka untuk menyiasati regulasi yang terkunci ini. Jadi kalau bicara ada yang belum dan ada yang sudah, memang ada beberapa fakta ya. Contoh kita perusahaan Astra Group ini sudah memberikan IGA. Kemudian Best Agro Warna Sawit memang secara plasma belum ada, tetapi secara CSR dia sudah memberikan. Nah, regulasi-regulasi inilah kita matangkan nanti dalam rapat kerja berikutnya nanti. Tidaknya upaya pemerintah dengan tim lah, baik TNI Polri terus mendorong agar perusahaan ini berbuat apa yang menjadi ekspektasi masyarakat terkait dengan regulasi ini benar-benar bisa dirasakan ya, maksudnya bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian tadi itu, baik itu KUP maupun CSR. Karena bagaimanapun kita mengakui bahwa karena ini regulasi dari pusat, suka tidak suka kita harus mengikuti hierarki aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pastinya dari TNI sangat mendukung terciptanya Kamtibmas. Kita membackup kepolisian dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, tanpa rasa ketakutan oleh masyarakat. Di sini juga kita sama dengan pemerintah, TNI Polri, khususnya TNI juga berada di tengah-tengah antara perusahaan dan masyarakat. Tadi saya sampaikan pada saat memberikan sambutan bahwa kita akan mendorong perusahaan untuk bisa berjalan karena itu akan menjadi salah satu pokok perputaran roda ekonomi masyarakat. Namun juga masyarakat harus sejahtera, khususnya di sekitar perkebunan perusahaan. Jadi jangan mereka rasa timpang, tidak adil dan tidak sejahtera, sehingga itu tadi akan menjadi kesenjangan sosial dan munculnya tindakan-tindakan kriminal karena ya yang awalnya mungkin mencari makan tapi akhirnya menjadi tindakan kriminal sebagai Tanda tangan saja, yang lainnya biar aku nulisnya dulu. Satu aja. Menyambung kita tanda tangan.